Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di acara It's Podcast Graduate School. Merupakan kegiatan 2 mingguan dari Sekolah Pasca Sarjana Unpad, dan hari ini saya Setiawan selaku pemandu acara merasa bergembira tentunya karena ini adalah kesempatan kami ketiga melaksanakan kegiatan ini dan menghadirkan salah satu sosok kebanggaan Universitas Pajajaran. Kita sudah tidak asing lagi mengenal beliau, yaitu Profesor Armida Ali Syahbana. Assalamualaikum Bu Armida, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana? Salam dari Bangkok. Iya Bu, ini luar biasa Ibu melanglang buana terus sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini terkait dengan peran mendunia Unpad di era disrupsi. Nah, sebelum kita bicara yang rada serius, saya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengenal Ibu lebih dekat nih Bu. Pertama ya, saya jarang rasanya ya menemukan nama orang yang sama seperti Ibu, Bu Armida. Mungkin ada cerita di balik itu nggak Bu, dari nama Ibu tuh? Wah, kalau mengenai nama, iya tentu orang tua saya ya yang lebih tahu, yang menamakan persisnya bagaimana. Barangkali ada cerita, tapi kalau tidak salah ya, waktu ya tahun berapa itu, sebelum saya lahir, ayah saya itu bertugas ke luar negeri, kemudian beliau waktu itu nggak salah ke Italia atau di mana di Eropa, dan ada ide lah kalau anak kedua kemudian perempuan akan diberi nama Armida. Kalau tidak salah seperti itu ceritanya. Artinya apa itu Bu? Wah, saya kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Kurang tahu ya. Nah, saya juga tentunya sudah sedikit banyak membaca CV Ibu. Saya tuh awalnya mengira Ibu alumni FEB Unpad. Ternyata bukan ya, ke UI. Bukan. Iya. Waktu itu pilihan sekolahnya ke UI kenapa tuh Bu? Padahal Bapak pengajar di Unpad. Oh iya, saya sampai dengan SMA tentu di Bandung, lulus SMA 3. Tapi sebelum lulus itu waktu itu karena ayah orang tua di Jakarta ya, di Jakarta kan waktu itu bertugas di Jakarta, sehingga sering kami anak-anaknya yang sebagian masih tinggal di Bandung itu sering harus ke Jakarta. Lalu kalau ke Jakarta itu naik kereta api kan waktu zaman dulu. Naik kereta api, dan kalau dari Jakarta naik kereta api itu dari stasiun kota kalau Jakarta. Nah, dari stasiun kota itu harus melewati banyak daerah kumuh itu di pinggir rel. Di pinggir rel. Nah, pada waktu itu saya terbersit begitu ya, ini kenapa banyak orang miskin? Kalau bagaimana caranya supaya masyarakat lebih makmur, tidak ada orang miskin? Oh, barangkali salah satu caranya itu adalah ya kebijakan ekonominya harus bagaimana. Dan pada zaman itu kan terkenal ya Prof. Wijoyo Nitisasro di Bappenas dan sebagainya. Jadi yang kebetulan juga kawan dari ayah saya. Jadi terbersit, oh kalau begitu kalau ingin berkontribusi saya harus belajar ekonomi. Kalau belajar ekonomi harus kemana ya? Karena waktu itu terkenal kan Profesor Wijoyo dan lain-lain. Oh kalau begitu belajar ekonomi harus ke Fakultas Ekonomi UI. Kebetulan juga orang tua kan di Jakarta, jadi sekaligus begitu. Itu ceritanya. Ya, kalau ini kenapa tidak mengambil ilmu hukum, Bu? Yang belajar ilmu hukum itu kakak saya. Oh. Kakak nomor satu lulus dari Fakultas Hukum Unpad. Oh iya. Iya. Ibu tuh angkatan 78 ya Bu ya? 7 berapa ya? 76 kalau nggak salah. Oh bukan, ini Ibu angkatan 78. Saya 79. Oh 79. Lulus dari SMA 3 79 lalu ke UI FEUI. Iya. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan ke Amerika, Bu. Nah, kenapa nih pilihannya ke sana gitu? S2 S3. Ya. Iya, S2 S3. Tentu ya dengan pemikiran bahwa setelah S1 di Indonesia kita ingin mendapatkan juga ya dari segi S2 S3 supaya lebih meningkat lagi
pemahaman dari ilmu ekonomi, aplikasi ilmu ekonomi, dan seterusnya. Dan juga pada waktu itu, wah kalau sekolah lanjut S2, S3, ilmu ekonomi ini ya, yang kemana begitu kan, yang katakanlah yang paling maju, yang paling berkembang dan lain-lain ya Amerika. Oleh karena itu ke Amerika. Kalau S3 juga sekaligus kebetulan suami saya pada waktu itu kerja di Boeing. Boeing yang buat pesawat. Ya. Suami saya engineer apa itu mechanical engineering, tapi juga keahlian dalam apa namanya engineering untuk pesawat ya, sehingga dia sempat kerja di Boeing. Nah pada waktu kerja di Boeing, ya tentu saya ikut, anak pertama ikut. Awalnya belum sekolah ya, tetapi setelah saya rasa hanya 1 tahun begitu ya, 1 tahun ya tentu kemudian wah kenapa tidak sekaligus juga lanjut studi ya. Dan pada waktu itu kami tinggal di Seattle, di Washington State, di Seattle, daerah Seattle, dan di Seattle itu ada universitasnya University of Washington kan. Ya sudah kalau begitu S3 kita coba mendaftar S3. Kalau keterima ya syukur, alhamdulillah lanjut. Kalau tidak ya mungkin cari yang lain. Dan alhamdulillah diterima. Ya udah begitu ceritanya. Langsung sekolah S3. Dan diawali belum punya beasiswa ya, karena mendadak begitu. Tetapi ya alhamdulillah kemudian mendapat beasiswa dari Bank Dunia untuk S3-nya. Di samping kalau di luar negeri kan biasa ya, PhD student itu jadi teaching assistant atau research assistant ya, sehingga juga mendapatkan tuition waiver, mendapatkan juga tambahan dan lain-lain ya. Jadi pada waktu itu juga saya mendapatkan kesempatan menjadi RA, research assistant. Iya. Dan anak kedua lahir pada waktu itu juga ya. Iya. Itu ceritanya. Iya, kalau disertasi Ibu lebih ke arah mana Bu waktu itu yang menjadi interestnya? Disertasinya pada waktu itu mengenai human capital ya, mengenai human capital, khususnya schooling. Jadi bagaimana akses dan quality. Jadi tidak hanya akses ya, akses itu ke kuantitas, tetapi juga bagaimana kualitas dari schooling untuk anak-anak usia jadi kalau di kita tuh SD, SMP, SMA. Ya. Jadi bikin model, kemudian modelnya itu di-adjust untuk quality begitu, quality differences. Nah, itu, dan menggunakan yang kalau sekarang sangat populer dan banyak ya, menggunakan household level data. Pada waktu itu agak jarang. Waktu itu kan tahun berapa jarang ya. Sekarang kan mudah dengan laptop, dengan macam-macam, mudah sekali. Kalau dulu nggak bisa pakai laptop, mesti pakai nyambung ke komputernya kampus ya, mainframe. Kita run dari rumah begitu ya, dan seterusnya. Ya zaman itu. Iya. Apa yang berkesan Bu sewaktu sekolah, baik S2 maupun S3? Yang berkesan ya tentu multitasking ya, terutama S3. Multitasking, sudah berkeluarga. Ya. Sudah berkeluarga kan, kemudian ketika mulai S3 bahkan sudah anak 2 ya, masih kecil, yang kedua baby begitu. Tinggal di luar negeri, ya begitu, multitasking, sambil jadi RA, sambil ya macam-macam ya, segala macam gitu. Tapi saya rasa itu juga bagian dari perjalanan ketika kita, artinya tidak hanya saya yang punya pengalaman seperti ini. Kita tuh ditempa supaya gigih, kemudian cari jalan ya, bagaimana bisa menyelesaikan sekolah,
ada anak masih kecil dan seterusnya, ya multitasking dilatih gitu. Iya, iya. Dan saya rasa itu sangat bermanfaat di kemudian hari ya. Mungkin pada waktu itu sih tidak menyadari kan, tidak menyadari. Tapi di kemudian hari karena sudah biasa multitasking, ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Ya, waktu itu Ibu belum jadi dosen Unpad ya? Oh sudah. Oh sudah. Sudah saya jadi dosen Unpad tahun 88. 1988. Jadi dosen Unpad 1 tahun, kemudian berangkat ke Amerika karena suami di Boeing. Iya. Menyusul dan lanjut studi tentu setelah itu. Ya. Kemudian sesudah itu karir Ibu sangat baik ya secara akademik, bisa mencapai jabatan fungsional guru besar, kemudian juga yang belakangan sebagai pengakuan atas kemampuan Ibu dan keilmuan dipercaya sebagai menteri ya. Nah itu gimana Bu, sewaktu diminta oleh Pak SBY membantu apa? Kalau kilas balik ke perasaan Ibu ataupun apa yang Ibu pikirkan ketika tiba-tiba diminta untuk menjadi seorang menteri gitu. Gimana Bu? Iya, waktu itu tahun berapa? 2009. Ya, tentu sudah guru besar ya. Waktu itu sudah guru besar. Saya guru besar 2005. Ya. Saya guru besar 2005. Ya tentu sibuk. Sibuk lah macam-macam terutama di Kementerian Keuangan, di Bappenas juga bantu, di BI dan lain-lain, di kantor Menko Perekonomian ya dan lain-lain ya, sehingga kesibukan di ISEI pengurus pusat juga di Jakarta, sehingga exposure kemudian network di Jakarta di pemerintahan pusat itu sudah cukup terjalin pada waktu itu ya. Dan beberapa topik yang lumayan sulit ya juga saya dan teman-teman, jadi kami ya, tidak saya sendiri, ikut terlibat. Ada desentralisasi fiskal, ada ini kalau ingat itu tim 5 universitas yang mengenai undang-undang tenaga kerja tahun berapa itu? 2006. Ya. Jadi sudah mulai terlibat. Termasuk di Jawa Barat, tim saya lupa namanya itu yang membantu gubernur yang di Bapeda, itu juga ya, sehingga artinya sudah terlibat, terekspos, banyak mengenal dan juga tentu dikenal juga. Nah mungkin itu ya yang kemudian menjadi pertimbangan Bapak Presiden pada waktu itu ya, ketika beliau menyusun kabinet, mencari siapa begitu ya untuk cocok di Bappenas dan lain-lain. Saya tidak tahu persis pertimbangannya ya, tetapi yang menarik ya, tentu kan sesuatu yang tidak diduga ya, siapa yang menduga kan waktu itu saya dosen. Tiba-tiba malam, saya ingat tuh hari Minggu, kabinet diumumkan hari Kamis ya, hari Minggu sebelumnya, 4 hari sebelumnya, malam-malam ditelepon ke HP. Saya lagi duduk ke HP, kan biasa kan HP tiba-tiba nyala dan nomor yang tidak dikenal ya. Biasanya kalau kita nomor tidak dikenal kan kan udah nggak usah diangkat ya, takut. Iya. Tapi entah kenapa saya pikir saya angkat aja. Saya jawab, ternyata Pak Hatta Rajasa. Iya. Pak Hatta Rajasa waktu itu Menseknek. Iya. Dan saya tidak kenal beliau, saya tidak kenal Pak SBY ya pada waktu itu tidak. Tapi saya kenal baik Pak Budiono yang menjadi Wapres, kenal baik Ibu Ani Sri Mulyani, Ibu Mari Pangestu yang sudah di kabinet dan lain-lain. Ya udah itu. Jadi pada waktu itu ditanya, lalu tentu yang meminta Presiden ya, tetapi diberitahu bisa nggak ke Cikeas besok. Besoknya ya, supaya kan kaget kan, ini benar atau enggak ya, takut hoax kan. Mungkin orang ngaku-ngaku Pak Hatta kan bisa aja. Jadi setelah terima telepon itu saya cek nomor telepon ya, saya ceklah ada orang ya yang ini benar nggak, tolong dicek dong, ini jangan-jangan kan kalau pura-pura kan waduh gawat. Ternyata betul, ya udah besoknya ke Cikeas.
ke Cikes, terus semacam di apa ya, di kayak fit and proper ya, oleh Pak SBY dan Pak Budiono langsung. Oh iya. Ya udah gitu diumumkan kan, tes kesehatan di RSPAD dan lain-lain, Kamis dilantik, udah berubah deh hidup. Nah, 5 tahun menjabat apa Bu yang Ibu rasakan sebagai legacy ya ketika menjadi Menteri Bappenas, Bu? Wah, tentu kalau menteri itu ini ya, menteri itu kan namanya juga pembantu presiden ya. Jadi legacy itu adalah legasinya presiden kan, bukan menteri sendiri-sendiri. Pada waktu itu juga sudah demikian. Dan beberapa tentu yang diawali ya pada masa pemerintahan itu, misalnya saja yang apa teringat ya, misalnya mengenai climate change. Climate change sekarang sudah ramai ya, sudah ramai kan, ramai lagi. Ya. Jadi pada waktu itu ceritanya backgroundnya 2009 ya, 2009 sebelum kabinet kedua Pak SBY. Pak SBY ke G20 di Pittsburgh, kemudian mulai ini climate change ya, waktu Obama dan lain-lain. Nah, gimana kita dan Pak SBY itu sangat firm ya untuk kita harus komit climate change, itu bukan masalah ini adalah komitmen dunia atau apa, tetapi ini juga sekaligus merupakan komitmen Indonesia. Dan Indonesia announce ya, waktu itu target pengurangan emisi 26%, kalau nggak salah 26% ya, dari business as usual, plus 15% dengan international assistance. Pada waktu itu sudah. Ya, dan terus gimana kan? Terus bagaimana ini mengimplementasikan kurang 15 plus kurang 26 plus 15. Nah, disitulah kami ya, maksudnya Bappenas berinisiatif. Ayo kita hitung, coba dilihat itu dari mana itu angka Pak Presiden, coba kita turunkan dan lain-lain, dan susun sama-sama ya, tidak hanya Bappenas. Keluarlah yang namanya RAN-GRK. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca itu 2011. Ya. 2011 ya, bukan 2010 ya, 2011. Itu dan diturunkan ke daerah, kemudian sistem monitoring evaluasinya itu KLH waktu itu KLH ya. Nah, itulah dimulai pada waktu itu, di mana empat ya sektor utama, yaitu kehutanan, kemudian energi, pertanian, dan waste management. Itu 4 dengan masing-masing target, lalu didetailkan dan seterusnya ya. Dan ya, itulah awalnya. Itu nomor 1. Contoh lain yang sangat terkenal MP3EI. Ya. Ya, masih ingat ya, MP3EI itu master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Lead-nya adalah Pak Menko Perekonomian, Pak Hatta Rajasa. Beliau ketua ya. Saya wakil ketua 1, wakil ketua 2 adalah Pak CT. Ya. Pak CT itu karena beliau ketua KEN, Komite Ekonomi Nasional. Ya itulah blueprint-nya. Blueprint-nya disusun dan seterusnya. Tapi yang mungkin berbeda dari sebelumnya, langsung dikeluarkan list ya. Langsung dikeluarkan list proyek-proyek infrastruktur. Ya. Ada Jawa ini, Sumatera dengan koridor ekonomi kan waktu itu, koridor Jawa ini, Sumatera ini, dan lain-lain. Ya, dan MP3I itu 3 komponen. Jadi ekonomi, koridor ekonomi, connectivity antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan ketiga itu SDM. Sumber daya manusianya harus disiapkan. Gitu. Ya, Bappenas salah satu dapurnya, tentu lead-nya adalah kantor Menko Perekonomian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang kemudian nyambung ke sini adalah karena waktu kita berakhir 2014 ya. Lalu 2015 kemudian SDGs. Ya, ingat ya, SDGs kan September 2015 SDGs. Tetapi proses
perumusan globalnya memang mulai 2000 berapa 13 begitu atau 2012 dari the third Earth Summit ya Rio itu satu track kedua adalah Sekjen PBB Ban Ki-moon kemudian meminta high level panel of eminent person yang co-chairnya Pak SBY, Prime Minister David Cameron dan Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia. 3 high level panel eminent person itu track berikutnya. Track ketiga adalah open working group. Pokoknya 3 ini nyatu, kemudian 2015 September jadi SDGs yang kita kenal sekarang 17 goals. Nah, tetapi di Indonesia ya mulai 2013-2014 karena Bappenas itu kan menyiapkan rancangan atau naskah teknokratik untuk RPJMN berikutnya. Ya. Dan kami menyiapkan ya meskipun nanti pemerintahan berikutnya tapi teknokratik ya. Teknokratiknya. Nah jadi di rancangan teknokratik kita sudah masukkan konsep-konsep SDGs. Pada waktu itu SDGs-nya belum ada. Waktu itu masih agenda pasca post 2015 global agenda macam-macam namanya tapi akhirnya jadi SDGs. Tapi intinya Bappenas sudah memasukkan ke dalam rancangan teknokratik sehingga pemerintahan berikutnya kan jadi mudah ya, mudah untuk mainstream. Itu mungkin tiga hal. Ya. Nah, pasca melaksanakan tugas di level nasional, kemudian Ibu saat ini dipercaya untuk memimpin lembaga dunia, begitu ya. Itu ceritanya gimana, Bu? Dan apa saja nih kesibukan Ibu sebagai Executive Secretary ya Bu ya? Itu ya. Jadi ini ESCAP ya Regional Commission di seluruh dunia ada 5. Ada 5 ya dan yang ESCAP itu Asia Pacific berkedudukan di Bangkok. Meliputi 53 negara anggota, 9 associate members. Ya, yang bukan negara tapi satu wilayah ya, tapi belum sepenuhnya negara itu juga anggota macam Hong Kong, Macau, American Samoa, ya, French New Caledonia kan bukan negara dia. Nah, itu juga member dari ESCAP. Ini ESCAP sejak tahun 47, udah lama banget, 1947 ya. Dikepalai oleh Executive Secretary, sekretaris eksekutif. Karena dia sekretariat sekretariat ya dalam sistemnya UN yaitu sekretariat tapi ranknya dari executive secretary ini under secretary general. Under secretary general. Kalau jadi di UN itu paling tinggi kan sekjen ya. Secretary general, lalu ada 1 deputy secretary general. Kemudian di bawahnya itu under secretary general. Ada berapa ya? Saya juga nggak tahu 40 mungkin 30-40 under Secretary General. Jadi seperti misalnya UNDP, WHO, ILO, meskipun namanya beda ya. WHO itu DG ya, DG WHO. ILO juga kalau nggak salah DG dan seterusnya. Tapi ranknya itu sama. Levelnya itu sama. Jadi kalau di pemerintahan kayak menteri gitu kali ya. Kurang lebih kayak menteri ranknya. Nah itu, jadi alhamdulillah ya diberi kepercayaan ini tahun berapa sih 2018. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu ya kenapa karena gini prosesnya itu sebetulnya dibuka ya di open untuk ketika posisi ini kosong. Open, jadi orang apply. Siapapun yang qualified to apply ya. Dan saya tidak apply. Saya tidak apply dan juga tidak tahu sebetulnya ya tidak memikirkanlah ke arah sana. Orang lagi di Indonesia kan lagi sibuk dan lain-lain. Tidak apply, tidak tahu dan seterusnya. Ya, dan mungkin biasanya karena ini jabatan politis negara-negara itu mengajukan calon ke sekjen, propose ya, boleh aja kan propose, nanti terserah
ini prerogatifnya sekjen. Ya. Jabatan ini prerogatifnya sekjen. Jadi rupanya ya Pak Sekjen, tim Sekjen juga kemudian search ya, search calon-calon potensial juga. Sedemikian rupa lah sistemnya. Dan satu saat saya dihubungi oleh kantor Sekjen, apakah tertarik atau tidak gitu. Kalau sekiranya tertarik dan ya silakan mengikuti tahapannya. Gitu ceritanya gitu. Iya, Jadi iya. di kontak, dan kemudian saya pikir why not ya, why not. Jadi ikut, tapi ikut tuh langsung wawancara, langsung tahapan wawancara ya. Kemudian di announce dan seterusnya lah begitu. Ya. Nah ini saya mendapatkan informasi menarik tadi di awal oleh Ibu bahwa kenapa menjadi ekonom karena melihat fenomena kemiskinan ya di perjalanan dari Bandung ke Jakarta naik kereta gitu ya. Dan sekarang telah menjalani berbagai karir yang sangat baik ya, baik nasional dan sekarang di internasional. Kira-kira cita-cita Ibu sebagai ekonom itu sudah tercapai atau belum, Bu? Waduh ya tentu ya alhamdulillah ya. Bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan amanah terutama waktu di Bappenas dan sekarang ya. Sekarang lingkupnya tentu lebih luas lagi. Mungkin itu ya yang dari segi sebagai policy maker tentu saja. Tapi dari sisi sebagai akademisi, waduh rasanya hutangnya masih banyak ini. Akademisi ya. Yeah. Kan berawalnya dari akademisi, waduh, misalnya publikasi dan lain-lain, waduh, rasanya ini masih belum ini. Nah, sekarang oke lah ada kaitan Bu sebagai akademisi dan juga orang yang punya banyak pengalaman ya. Kita akan bicara tentang UNPAD nih Bu, kan UNPAD berulang tahun saat ini ke-64. Dan sesuai dengan judul obrolan kita nih yang lebih serius tentang peran mendunia UNPAD di era disrupsi. Nah kalau bicara tentang UNPAD nih Bu, dalam usianya yang ke-64 oleh Ibu orang dalam tapi juga kan lebih banyak kiprah di luar ya, bisa juga sudah banyak melihat lah perkembangan di dunia ini. Bagaimana kalau Ibu melihat UNPAD saat ini di usianya yang ke-64 Bu? Iya, jadi tentu sangat gembira ya, sangat gembira karena ini yang saya cermati ya, kalau dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi ya, itu sangat dinamis, ya, dan cepat sekali gitu, cepat tanggap, cepat beradaptasi. Nah itu mungkin di poin itu sangat membanggakan lah. UNPAD juga termasuk yang cepat ya merespons ada COVID, kemudian disrupsi dan seterusnya cepat ya. Juga menyiapkan sebagai hybrid university, mendukung dosen dan semuanya ya ke arah situ. Jadi dari sisi itu ya sangat-sangat atau ikut senang, ikut berbangga lah terhadap UNPAD ya. Nah, tapi PR-nya tentu masih banyak. Nah itu dia, saya tuh ingat kenapa juga saya ingin bicara atau ngobrol saat ini dengan Ibu. Ibu sewaktu berbicara ya diminta untuk menyampaikan sesuatu pada ulang tahun UNPAD yang ke-64. Itu menyampaikan ada 3 masalah waktu itu. Apa aja Bu ya? Saya juga kita bisa mendalami lah. Apa sih masalah yang kemudian jadi tantangan UNPAD? Iya, kalau boleh diulang lagi ya masalah. Sebetulnya 4. 4 ya? 4 ya. 4. Yang pertama adalah kesenjangan atau resiko ya. Risiko bahaya meluasnya kesenjangan di berbagai aspek, kesenjangan ekonomi, sosial terutama ya. Dan ini bisa mengancam kohesi sosial dan stabilitas sosial, terutama sosial. Yang kedua adalah disrupsi struktural karena transformasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID. Banyak perubahan yang terjadi ya. Yang ketiga adalah dampak dari digitalisasi. Tidak hanya kepada ekonomi
atau perekonomian, tetapi juga terhadap khususnya sumber daya manusia ya, pendidikan. Dan yang keempat, nah ini sebetulnya udah lebih dulu dari COVID, yaitu perubahan iklim. Kalau sekarang di global, selain COVID ya tentu di dunia global pembahasan itu dua itu, COVID, pandemi dari segi kesehatan, mitigasi dan solusi. Kedua adalah perubahan iklim. Ini sekarang lagi sidang umum PBB ya di New York. Yeah. General Assembly, leaders, presiden, prime minister begitu lagi menyampaikan statement dan banyak meeting juga. Itu dua itu, pandemi, COVID dan perubahan iklim. Itu aja semua ya pembicaraannya itu. Nah, jadi poinnya adalah Unpad sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, institusi pendidikan ya, pendidikan tinggi dengan akademisinya, riset, pengabdian masyarakat, menyiapkan SDM kan. Bagaimana Unpad juga bisa berkontribusi kedua itu terutama sekarang. Iya. Pandemi dan perubahan iklim. Masih perubahan iklim ya Bu ya. Iya. Dan ini relevan dengan PIP Unpad ya Bu ya, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup ya. Nah itulah jadi luar biasanya Unpad ya. PIP Unpad itu tahun berapa? Sudah lama sekali, saya juga mungkin belum berapa ya? 72 atau 7 berapa? Iya. PIP Unpad 72 ya. Nah sekarang iya betul. Nah sekarang kan ingin itu bagian dari nilai luhur Unpad ya Bu ya, yang kemarin sampai ada Pak Ganjar juga kemudian mencoba menghidupkan kembali dan mengingatkan kita terus ya tentang aktualisasi dari kedua Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Nah kalau menurut Ibu nih bagaimana sebenarnya aktualisasi Unpad dengan PIP-nya di dalam upaya kita untuk mempunyai peran global tadi Bu? Yang saya pahami itu ya, PIP Unpad adalah Bina Mulia Hukum, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup untuk pembangunan nasional, ya. Untuk pembangunan nasional, ya. Jadi ada pembangunannya juga. Ya. Ya, saya pernah tanya ke ayah saya. Ya. Waktu beliau masih agak sehat begitu. Ini maksudnya gimana Bina Mulia Hukum, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup untuk pembangunan nasional? Itu ceritanya gimana sih sampai dua itu? Jadi ayah saya dengan sederhana ya beliau menyampaikan, karena beliau waktu itu sudah agak kurang sehat. Beliau menyampaikan begini, ya ini kata-kata beliau menyampaikan begini. Saya bilang ke Pak Oto Sumarwoto, ya bahwa you ingin pembangunan juga memperhatikan lingkungan hidup kan, Pak Oto Sumarwoto ya, lingkungan hidup. Tapi bagaimana mengimplementasikannya, ya? Kalau tidak ada kerangka hukum, memang ini kata-katanya Pak Mohtar. Memangnya mau pakai prokol bambu? Saya ingat betul, beliau bilang kenapa jadi prokol bambu gitu. Artinya kalau tidak ada rule of law, ya, a good governance, kerangka hukum, bagaimana mau membangun dengan memperhatikan lingkungan hidup? Makanya kan banyak masalah kan. Polusi, pencemaran lingkungan hidup ya karena itu rule of law governance-nya itu tidak ada gitu. Jadi konteksnya itu yang saya tangkap ya. Jadi bukan dua hal yang paralel ya, tetapi hukum itu mendukung ya, begitu Bu ya? Iya, hukum itu juga ya saya nggak tahu ya, saya bukan Pak Mohtar, tapi tentu bisa pembangunan hukum itu sendiri ya penting pasti ya, dan ini ahli hukumnya banyak di Unpad. Tetapi untuk membangun menuju suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan dan ingat ya ini tahun 72 loh, bukan tahun sekarang. Iya, belum ada itu. Dan Unpad kalau digali lagi sejarah, 72 adalah Stockholm yang terkenal Stockholm Conference. Ketika isu lingkungan hidup ini mulai diangkat ke tataran global dan delegasi Indonesia ya, yang saya tahu nih sejarahnya ceritanya, delegasi Indonesia itu dipimpin kalau nggak salah Pak Emil Salim ya.
Tetapi substansinya itu kontribusinya terutama dikontribusikan oleh UNPAD. UNPAD itu siapa? Pak Oto dan Pak Mohtar. Ya, ya. Kalau ingat waktu apa itu launching SDG Center tahun 2016 ya. Ya. Pak Emil kan datang. Ya. Pak Emil kan datang. Ingat nggak beliau? Coba kalau ada rekamannya. Beliau kasih sambutan. Beliau bilang, kenapa beliau sampai datang waktu SDG Center dicanangkan? Bukannya apa-apa, karena beliau bilang waktu 72 saya itu tidak tahu apa-apa mengenai lingkungan dan lain-lain. Saya justru belajar dari UNPAD. Makanya begitu menghargainya UNPAD sampai beliau, waduh ini UNPAD berinisiatif SDG Center ya, wah ini bagus sekali oleh generasi berikutnya. Maka beliau memerlukan hadir kan? Iya. Saya ingat tuh sambutan beliau itu. Saya justru belajar dari UNPAD. Iya. 72 loh, 72. Jadi sebetulnya peran mendunia UNPAD sudah terjadi ya, sudah terjadi lama. Sekarang udah 40 tahun, 40 tahun. Berapa? 4? No. Lebih, maaf, berapa? 50 tahun. 50 tahun. Iya, hampir 50 tahun, Bu. Dari 49. tahun 72. Ya. Iya. Nah, makanya UNPAD ya sudah sangat apa istilahnya natural ya kalau memimpin istilahnya take leadership ya untuk hal ini. Iya, iya. Iya, jadi betul sekali ya. Ini kita sering bicara globalisasi, eranya era kekinian. Padahal dari dulu ya sebetulnya kita sudah berpikir hal yang sifatnya global, permasalahan global. Padahal eranya dulu masih disebut era normal ya Bu ya. Sekarang eranya era abnormal atau disrupsi tadi ya. Iya. Nah sekarang bagaimana nih bisa tips dan trik ataupun saran dari Ibu ya untuk bisa menghasilkan Prof. Muhtar muda ya di era kekinian, demikian juga Prof. Oto muda nih sehingga figur-figur dari UNPAD ini bisa kembali muncul. Ini apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh UNPAD ini, Bu? Saya rasa banyak ya UNPAD, tokoh-tokohnya banyak, Kang. Jadi saya tidak khawatir ya. Banyak sekali tokoh-tokohnya di berbagai bidang, tidak hanya hukum atau lingkungan ya. Saya rasa juga bidang-bidang lain yang barangkali ya yang bisa juga membantu lebih banyak lagi begitu rekan-rekan berkiprah sejak lebih muda adalah yang penting tuh exposure. Ya, kesempatan exposure. Ya memang sekarang tuntutannya agak lebih tinggi lagi dalam hal gini, dalam hal kita semua atau dosen ya. Dosen itu kan dituntut, harus publikasi ya, Scopus, Q1 dan seterusnya lah. Ya itu kan full time job kan, kalau publikasi Scopus dan bidang-bidang keilmuan tuh agak beda ya. Umpamanya Kang Setiawan di kedokteran atau rekan-rekan yang di science ya, so-called science itu kan sudah terstruktur kan, ada lab, ada ini ya. Percobaan lab work dan lain-lain ya itu terstruktur kan bermitra dan lain-lain sehingga publikasinya itu sudah langsung link gitu. Nah agak berbeda dengan sebetulnya agak berbeda dengan social science. So, social science ini juga potensi yang besar sebetulnya berkiprah dan berkontribusi di dalam kebijakan. Kebijakan kan ya kebijakan itu kan ya memangnya ada Scopusnya kan nggak ada. Misalnya Pak Mohtar Wawasan Nusantara memangnya ada Scopusnya ya nggak ada kan. Tapi itu gagasan, policy dan seterusnya ya. Mungkin kalau dosennya rajin ya bisa kemudian dibikin publikasi. Tapi bikin publikasi itu that's a lot of work full time. Ya. Nah itu mungkin ya inilah pimpinan ya mungkin harus bisa juga memberikan insentif yang pas begitu supaya keluar inovasi-inovasi ya kreativitasnya juga yang tidak hanya Scopus index journal publication saja gitu. Baik.
Nah, ini sudah muncul nih pertanyaan Bu Armida dari yang mengikuti obrolan kita. Ini dari Pak Anas Zubair, beliau adalah Kaprodi S2 S3 Bioteknologi. Beliau adalah dosen, tentu concern dengan barusan yang Ibu sampaikan. Kalau kita bicara secara mikro, khususnya sebagai dosen, kira-kira menurut Ibu sebagai seorang dosen, apa yang harus dipersiapkan menghadapi dua isu global tadi, lingkungan dan juga di pendidikannya itu? Apakah cukup dengan research yang relevan dan publikasi di jurnal bereputasi, atau cukup hanya dengan inovasi dalam pembelajaran? Mungkin itu Bu, hatur nuhun, semoga Ibu sehat selalu. Ini kata pertanyaan Pak Anas. Oh ya, hatur nuhun Pak Anas pertanyaannya. Tentu dengan latar belakang bidang Bapak ya, bioteknologi. Menurut saya barangkali agak beda ya masing-masing bidang keilmuan ya. Kalau bioteknologi tentu banyak penelitian dan Bapak tentu lebih tahu ya. Tentu lebih tahu, tapi misalkan bidang saya ekonomi agak lain begitu ya, yang perumusan kebijakan dan seterusnya itu tadi. Tapi yang penting barangkali gini ya, karena kan universitas di Indonesia juga dituntut ya world class university ya, kemudian ranking dan segala macam ya, daya saing. Satu hal ya yang bisa mengakselerasi ya. Dan teman-teman pasti banyak juga yang sudah lebih memahami lah, lebih berpengalaman, yaitu kemitraan dengan mitra-mitra dari luar. Bukannya soal kita ke apa itu, ke barat-baratan atau apa itu, bukan itu ya poinnya. Poinnya adalah karena dengan bermitra ya itu kan apa sih, ikut menarik kita ya. Satu saat mungkin kita malah lebih bagus. Ya bisa saja kan, nggak ada masalah. Cuman kalau ingin lebih cepat dan terstruktur ya, maka kemitraan strategis, namanya kemitraan strategis itu yang menurut hemat saya yang harus lebih diperbanyak, dan dananya, dana universitas dalam hal ini ya, bisa nggak dipakai untuk ke situ? Ya, jadi kayak satu package ya. Misalkan suatu penelitian tapi dengan universitas A di mana begitu di luar negeri yang reputable, tapi disediakan itu. Lalu menghasilkan PhD, menghasilkan publikasi. Jangan diecer-ecer. Ya. Kalau diecer-ecer susah. Dan mereka juga nggak mau ya, karena nanggung. Ya. Kenapa saya katakan begini ya? Karena saya lihat ya yang dilakukan misalnya dilakukan China. Ya, China contoh aja dengan suatu universitas di Belanda, kebetulan kami juga ada kerjasama dengan universitas itu ya, tidak saya sebutkan. Mereka China ya, mereka sediakan dana dalam konteks kerjasama dengan Eropa atau apapun namanya, cukup besar, tapi sekaligus gitu. Sehingga sekian banyak dosen dari universitas di China itu langsung PhD program di universitas Belanda itu. Langsung publikasinya entah berapa. Sementara kita kebetulan ada dosen kami ya yang S3 di universitas itu, saya jadi pembimbing, itu dengan susah payah satu orang gitu. Susah payah ya. LPDP lah apalah segala macam. China dengan cepat gitu. Cepat tapi bagus ya. Langsung berapa, 10 orang berapa? Si profesornya bolak-balik ke China ya. Iya, iya. Nah, maksud saya itu bisa nggak kita seperti itu? Dan kalau tidak ada dana dari pemerintah, ya mungkin pemerintah macam-macam anunya, ya mungkin universitas bisa nggak ya? Agak lebih itu gitu cepat terstruktur. Baik. Nah Bu, ini bagian terakhir nih Bu. Unpad ini sekarang sedang menyusun rencana induk pengembangan dan itu 25 tahun. Ya. Karena Ibu sangat berpengalaman di aspek perencanaan dan ini perencanaannya bukan 5 tahunan tapi 25 tahun Bu. Kalau Ibu melihat 25 tahun ke depan seperti apa ya dunia, termasuk juga dunia pendidikan tinggi dan nanti berimbas ke arah pengembangan Unpad terutama dalam peran mendunianya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, ini ya saya kaitkan ya dengan konteks global ya. Ya. Saya kaitkan dengan konteks global sekali lagi ya. Jadi pembahasan di tingkat global ini sekarang nih lagi sidang PBB itu hanya 2,
pandemi sama climate change ya. Yeah. Yang Sekjen PBB kemarin rilis report dia bilang pilihan kita tuh hanya 2. Breakdown atau breakthrough. Breakdown itu bubar gitu ya. Yeah. Bubar semuanya berantakan bubar, atau breakthrough itu ya breakthrough. Ya pilihan kita cuma 2. Ya. Nah, oleh karena itu ini jangka panjang itu harus ke arah situ semua. Ya, komponennya apa? Sekarang komponennya dengan COVID. Yang pasti COVID-19 kesehatan jadi penting sekali. Ya, Kang Setiawan kebetulan di kedokteran. Jadi kesehatan itu penting sekali, utama. Ya, diagnostik, therapeutics, vaksin. Research di situ, ya. Di research di situ menjadi penting. Tidak mesti menjadi self sufficient dalam arti kita menutup diri, tapi dalam konteks kita harus punya daya tahan atau resiliensi. Ya. Dan 3 itu tidak mungkin kalau kita tidak punya sistem kesehatan yang baik. Ya, dan mungkin dalam konteks itu jangka panjang harus ada juga semacam reform ya di sektor kesehatan Indonesia. Itu 1. Kedua adalah dalam konteks climate change dan semua perubahan ini recover. Kita recovernya itu harus lebih baik ya, dan inklusif. Jadi selain resilience daya tahan, inklusif, dan istilahnya green economy ya. Kalau kita negara kepulauan ya green dan blue economy recovery-nya itu. Ya. Arahnya harus ke situ. Ya. Kemudian ada dua komponen yang akan sangat menentukan, bisa mempercepat gitu. Satu adalah financing. Financing ya. Ya gimana mau melakukan semua investasi kalau sumber-sumber dayanya tidak ada ya. Jadi financing itu penting. Satu lagi adalah yang semua orang juga sibuk ya membahas, yaitu digitalisasi. Nah, jadi kalau Unpad jangka panjang ya sedang merumuskan ini, tentu 4 komponen utama itu ya. Si health, resiliency, preparedness, healthcare system. 2 adalah recovery dengan komponennya resilience, inclusive, sustainable, green, blue recovery, ekonomi. Kemudian financingnya perlu disiapkan, dipikirkan, dan digitalisasi. Sudah, itu 4 komponen. Itu akan saya rasa berlaku ya, tidak hanya negara, dunia, tapi juga untuk universitas. Baik, Bu, terima kasih sekali. Ini tepat sekali memang direncanakan obrolan kita tidak terlalu lama ya, 50 menit. Jadi ini sangat berharga sekali, dan saya tentunya sebagai penerus, kita berbeda 10 tahun, Bu. Saya angkatan 89, Ibu kan 79. Beda 10 tahun. Jadi saya sebagai penerus sudah mendapatkanlah pesan-pesan apa yang harus bisa dikembangkan lebih lanjut. Terkhusus tentunya karena saya sekarang sedang memimpin di graduate school, ya gimana nih peran graduate school, dan di sini juga sudah hadir para pengelola graduate school, dan pesan Ibu tentunya kita sebarluaskan nih 4 hal tadi yang akan menjadi arah pengembangan universitas di masa yang akan datang. Terima kasih Bu, sehat selalu dan sukses selalu. Salam tugas Ibu ya yang sekarang dan tentunya ke depan. Terima kasih Bu, atur nuhun. Terima kasih Kang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Atur nuhun Bu Armida. Sukses selalu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih.